Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Meski wilayahnya terkendala jaringan internet, namun pemerintah desa di Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur tetap semangat dalam mengoptimalkan digitalisasi. Salah satunya dengan melakukan pembuatan website dan tata kelola keuangan desa. Pelatihan pembuatan website dan tata kelola keuangan desa tersebut dilaksanakan pada pekan lalu di Aula Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa atau DPMD Kota Waringin Timur. Kegiatan diikuti 11 desa yang ada di Kecamatan Tualan Hulu. Semangat pemerintahan desa di Kecamatan Tualan Hulu dalam mengoptimalkan digitalisasi ini patut diapresiasi, meskipun wilayah mereka saat ini masih terkendala jaringan listrik dan internet. Kepala DPMD Kota Waringin Timur Raihansa menyebut, yang pertama di Kota Waringin Timur ini sejalan dengan instruksi Bupati terkait dengan implementasi keuangan desa. Pembuatan website merupakan transparansi dalam pengelolaan pelayanan dan keuangan desa. Hal ini juga menjadi salah satu indikator pemerintahan yang bersih, karena masyarakat bisa dengan mudah mengetahui pengelolaan keuangan dengan dan layanan desa. Dan yang pertama di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk berinisiatif untuk meningkatkan sumber daya manusianya, terutama dalam hal pembuatan web dengan keterbatasan jaringan, keterbatasan listrik. Ini membuat mereka tidak menyurutkan semangat mereka dalam melaksanakan ingin memajukan desa mereka. Ini yang kita dapat dulu, dan ini akan kami selaku Dinas Pemberdayaan akan terus mendorong, menyemangati mereka dan akan membimbing mereka, dan juga ini akan ke seluruh desa, 168 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nantinya insya Allah semua akan target kita akan memiliki web. Ini adalah salah satu dalam pelaksanaan transparansi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa, dan ini adalah merupakan juga indikator dan komponen dari yang namanya clean government. Di clean government itu ada pemerintahan yang bersih, transparansi di sana. Camat Tualan Hulu Atmadi Sastra mengatakan, kegiatan ini juga bentuk kesadaran pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan baik sesuai aturan. Selain itu, website juga untuk menggali dan memperkenalkan potensi yang ada di setiap desa. Lalu ini yang menggugah kita supaya ke depannya ini aparatur desa dan jajarannya juga bisa memahami dalam hal perencanaan, penataan keuangan termasuk pengelolaan website. Karena pentingnya website ini untuk mengangkat sumber-sumber potensi juga yang ada di wilayah kita di Kecamatan Tualan Hulu. Itu banyak potensi yang memang belum tergarap, terungkapkan. Kegiatan ini pun kita tidak bergerak sendiri. Ada tim kecil, tim work kita di Kecamatan Tualan Hulu yang kita lakukan rapat. Sudah itu kita tindak lanjuti juga dengan melakukan koordinasi tadi dengan pihak inspektorat dan pihak Infokom. Jadi kita semuanya terprogram di situ, baik dari perencanaannya desanya, dari pengawasannya, dari sumber websitenya, sehingga kedepannya sinergitas dan koordinasi ini bisa menumbuhkan semangat dan motivasi untuk khususnya jajaran aparatur di desa. Kegiatan pelatihan pembuatan website desa dan pengelolaan sistem keuangan desa secara online yang diikuti perangkat desa ini dinarasumberi dari DPMD, Inspektorat serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Maksud Badarudin, Hayat TV. Nekat mengedarkan barang haram berupa narkotika jenis sabu. 3 orang pengedar diringkus jajaran Kepolisian Sektor Baamang, Polres Kota Waringin Timur. 3 pelaku tersebut berasal dari 2 jaringan yang berbeda. 3 terduga pengedar narkotika jenis sabu tersebut langsung digelandang ke Polsek Baamang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketiga pelaku yakni Beni, Chandra, dan Ani. Ketiganya ditangkap di lokasi yang berbeda-beda di wilayah Kecamatan Baamang.
Ketiga pengedar sabu yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini berasal dari 2 jaringan yang berbeda. Chandra dan Ani berada pada satu jaringan yang sama, sementara tersangka Beni berasal dari jaringan yang berbeda. Dari tangan ketiga pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 3,5 paket sabu siap edar. Kapolsek Baamang, AKP Beno Hertanto menjelaskan, tidak ada perlawanan saat mereka akan ditangkap, namun ketiganya sempat mengelak atas kepemilikan sabu. Tetapi saat dilakukan penggeledahan di kediamannya, polisi berhasil mendapatkan barang haram tersebut. Ada 2 jaringan. Nah, jadi satu jaringan itu tersendiri yang saudara Beni, kemudian yang saudara Chandra sama Ani ini satu jaringan. Total barang yang kita amankan itu sekitar 3,5 gram. Kalau perlawanan tidak ada. Tapi untuk mengelabui petugas dia tidak mengakui barangnya, dalam arti menyembunyikan barangnya ada, tapi kita karena ketelitian kawan-kawan dari unit reskrim kita, akhirnya dia juga mengakui. Jadi setelah kami kembangkan, ternyata memang dari masing-masing tersangka ini tidak bisa terbuka, artinya kita periksa, tapi mereka tidak mau membuka gitu. Apakah ini barang dari mana, kemudian dari mana, memang mereka sepertinya tidak mau naik ke atasnya dari mana barangnya. AKP Beno menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan kasus peredaran gelap narkotika tersebut untuk bisa menangkap bandar besar di balik peredaran narkoba yang kian meresahkan di wilayah Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebagai upaya mempererat tali silaturahmi, Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun menggelar gathering yang diikuti perwira Lanut Iskandar Pangkalan Bun dan insan pers di VVIP Room Lanut Iskandar. Dalam suasana Ramadan, gelaran media gathering singkat yang dilaksanakan oleh Danlanut Iskandar Pangkalan Bun, Letkol PNB Ignatius Widi Nugroho berlangsung penuh keakraban. Puluhan jurnalis dari berbagai media cetak maupun elektronik yang tergabung dalam PWI Kota Waringin Barat turut serta dalam kegiatan kali ini. Danlanut menjelaskan tujuan dari kegiatan kali ini yakni ingin menjadikannya sebagai bentuk silaturahmi. Sekaligus rekan jurnalis juga bisa mendapatkan berbagai pengetahuan ringkas mengenai dunia penerbangan. Untuk itu, Danlanut berupaya mencari waktu yang pas agar pesawat milik TNI Angkatan Udara yakni CN-295 singgah di Lanut Iskandar. Selain menjalin keakraban, dalam kegiatan tersebut, Danlanut juga memberikan sebuah buku yang ditulisnya dengan judul N219 Karya Anak Bangsa untuk Indonesia. Buku tersebut merupakan karya Danlanut untuk membagikan pengalamannya saat mendapatkan tugas menjadi flight testing atau pilot menguji terbang pesawat prototipe N219 produksi PT Dirgantara Indonesia. Diharapkan buku tersebut bisa menambah khazanah pengetahuan aviation atau penerbangan pada para wartawan. Selain itu juga para awak media juga diajak untuk bersama-sama melihat dan mengenal dari dekat pesawat CN-295 yang singgah di Bandara Iskandar. Angkatan Udara itu bisa memberikan sumbangsih, memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat dengan melakukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sebagai contoh misi-misi kemanusiaan pada saat ada bencana alam, ada gempa bumi, ada tsunami, dan lain sebagainya, itu yang bisa datang dengan paling cepat, yang pertama kali bisa mengirimkan dukungan logistik itu melalui pesawat. Dan kami sangat bangga bisa melaksanakan tugas itu untuk bakti kami bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
Pesawat CN-295 merupakan pesawat angkut sedang baru milik TNI Angkatan Udara yang kemampuannya dinilai sangat cocok dan ideal dikaitkan dengan tugas dan misi yang diemban oleh TNI AU. Di antaranya melaksanakan angkutan personil dan logistik, penerjunan pasukan dan logistik, evakuasi medis udara, patroli udara terbatas, serta penugasan militer maupun misi kemanusiaan lainnya. Pesawat CN-295 ini mampu membawa sampai dengan total 9 ton kargo atau kurang lebih 71 personil. Ebna Sihin, SBTV. Keindahan sunset atau momen tenggelamnya matahari menjadi momen yang cantik untuk diabadikan dan dinikmati. Demikian juga saat berada di atas kapal laut. Apalagi tidak setiap perjalanan menjumpai sunset di atas kapal. Berikut liputannya untuk Anda. Matahari terbenam yang lazim disebut sunset adalah waktu di mana matahari menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Warna merah di langit pada waktu matahari terbenam maupun terbit disebabkan oleh kombinasi hamburan relief warna biru dan tingkat kepadatan atmosfer bumi. Matahari terbenam merupakan satu di antara waktu yang kerap ditunggu banyak orang. Ketika matahari akan turun ke peraduan, merupakan momen tepat untuk mengagumi keindahan alam, termasuk yang banyak dinanti para penumpang kapal laut. Setelah menempuh puluhan jam perjalanan, 4 jam sebelum sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, penumpang kapal KM Dharma Kencana 3 yang berangkat dari Pelabuhan Panglima Utarkumai, Kota Waringin Barat, disuguhi matahari terbenam di Laut Jawa. Menurut salah satu penumpang KM Dharma Kencana 3, Saljan, momen-momen seperti ini belum tentu semua orang bisa menikmati sunset di atas kapal. Dalam perjalanan antara Pelabuhan Panglima Utarkumai menuju Tanjung Perak, Surabaya, Saljan juga mengatakan baru kali ini menikmati suasana seperti ini. Wah, lagi menikmati indahnya sore kota Surabaya mau masuk Pelabuhan Tanjung Perak, Pak. Kalau menurut saya momen-momen seperti ini tuh langka sekali, Pak. Belum tentu orang menikmati waktu pergantian siang ke malam, menikmati di tengah laut seperti ini. Saya perjalanan dari Pelabuhan Kume sampai ke Tanjung Perak, tapi alhamdulillah alam ini mengizinkan, alamnya bagus, ombaknya damai, indahnya kota Surabaya dilihat dari posisi kapal yang mau ke dermaga. Saya di atas, paling atas ini di dak ya Pak ya, di dak. Baik sekali Pak. Adanya momen saat matahari terbenam atau sunset di atas kapal penumpang karena didukung oleh cuaca yang cerah, tidak ada angin kencang maupun gelombang, sehingga banyak penumpang yang naik ke atas dek kapal untuk menikmati pergantian siang ke malam hari. Karena fenomena sunset di atas kapal sangatlah jelas dan sangat indah. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.